Umar ini dipanggil, Nabi yang memanggil dia Abu Hafs. Hafs artinya singa. Kenapa? Karena garangnya. Dulu sebelum masuk Islam dia pemenang gulat di pasar Ukaz. Di Makkah itu ada satu pasar namanya pasar Ukaz. Di pasar Ukaz itu setiap tahun diadakan lomba gulat. Juara bertahannya Sayyidina Umar Ibn Khattab, menang tiap tahun. Umur dia ketika Nabi dapat wahyu, beda umur dia dengan Nabi 20, bedanya 13 tahun. Kalau Abu Bakar sama Nabi bedanya 2 tahun. Jadi ketika Nabi berumur 40 tahun dapat wahyu, maka Abu Bakar umurnya 38 tahun. Sedangkan Umar dengan Nabi jarak umurnya 13 tahun. Jadi ketika Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, maka umur Umar waktu itu 27 tahun. 27 kalau sekarang ya masih anak muda lah. Selesai S1 23, ambil S2 3 tahun 26, kemudian sedang S3 semester 2 27 tahun. Anak muda sedang segar-segarnya. Itulah dia Umar bin Khattab, pemenang juara gulat bertahan. Maka ini Umar bin Khattab, Nabi ingin betul supaya dia ini masuk Islam. Sampai Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini. Tolonglah Islam ini dengan 2 Umar ya Allah. Ada 2 Umar di Makkah yang waktu itu hebat betul. Ya Allah, tolonglah Islam ini, kalau masuk Islam 2 Umar ini, insya Allah kuat Islam ini. 1 Umar bin Khattab, 1 Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham banyak orang tak tahu. Tahu Umar bin Hisham? Tidak. Kalau saya sebut nama kerennya tahu. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Sedangkan ini Abu Hafs, Abu Jahal, si goblok, bodoh. Abu Jahal itu apa artinya Ustaz? Bongak. Sedangkan ini Abu Hafs, singa, perkasa. Nabi minta pada Allah, ya Allah, kalau bisa 2 orang Umar ini masuk Islam, mantap Islam ini. Dan Umar bin Khattab masuk Islam. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Tapi masuk Islamnya tak cepat, lama. Tahun 1 tak masuk Islam. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar tahun 1 langsung masuk Islam. Tahun 2, tahun ke-6 baru dia masuk Islam. Dia memusuhi Islam. Siapa yang masuk Islam, ada budak dia, hamba sahaya dia masuk Islam, habis disiksanya. Lalu kemudian pernah satu hari dia mau membunuh Nabi Muhammad. Keluar dari rumah, dicabutnya pedang. Jumpa sama kawannya. Kau mau kemana Umar? Aku mau memancung kepala Muhammad. Ente tahu, ente Bani Adi. Mereka pakai Bani. Anak-anak keturunan Adi disebut Bani Adi. Muhammad SAW itu Bani Hashim. Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka dia Bani Hashim. Kau mau membunuh siapa? Aku mau membunuh Muhammad. Kau tahu tak Muhammad itu siapa? Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay itulah yang membangun kota Makkah ini. Kalau sampai anak cucu kemanakan mereka ini mati, ente habis nanti. Akhirnya tak jadi dia bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia bertamulah ke rumah adiknya. Nama adiknya Fatimah bintil Khattab. Nama dia Umar bin Khattab. Fatimah bintil Khattab ini punya suami namanya Said. Dia dah dapat kabar si Said sama adiknya ini masuk Islam sudah. Tapi berita itu masih isu lagi. Masih infotainment. Masih was-was. Maka datanglah dia bertamu. Kebetulan si Said sama Fatimah sedang baca Quran, tapi suara mereka pelan-pelan. Nama penjaganya namanya Khabbab. Khabbab, ya, adikku tadi baca apa? Tak ada, kata Khabbab. Tapi aku dengar sesuatu. Masuk dia ke dalam, ditinjunya adiknya itu. Pertama adik iparnya dia tinju. Tentu menang, dia pemenang gulat tiap tahun. Habis dia tinju adik iparnya, lalu kemudian adik dia perempuan yang lemah tu dia tinju. Tapi kemudian dia tengok tak ada rasa takutnya. Maka dia heran nih, ini adikku perempuan lemah,
Tapi ketika kita kan bisa menengok orang, kalau kita gertak dia takut, pucat dia lari. Ini enggak, berdarah, keluar darah dari wajah Fatimah bintul Khattab, tapi dia tak takut. Maka Umar mengaku, setelah dia masuk Islam baru dia ngaku. Apa kata dia? Kata dia, sya'urtu bid-du'fi lamma ra'aitu dama kharaja min wajhiha. Aku tiba-tiba merasa diriku lemah ketika aku tengok darah keluar dari wajahnya. Jadi saudara-saudara kita yang nampaknya lesu, lemah, tapi dikuatkan oleh Allah, dikuatkan malaikat, maka orang-orang yang merasa diri hebat itu merasa lemah dalam dirinya. Ini terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menang, juara gulat, bertahan tiap tahun, badannya kekar, kokoh. Adiknya ini perempuan, lemah, ketika dia tinju sampai berdarah, tapi tak ada rasa takutnya. Ternyata Umar yang kuat itu, dia rasa dalam dirinya, oh kok tiba-tiba aku merasa lemah. Lalu kemudian dia tarik kertas dari tangan adiknya itu. Apa yang sedang kau baca ini? Betullah ternyata kabar yang kudengar selama ini, kalian sudah suami istri masuk Islam ya. Ini rupanya kalian ikut Muhammad. Aku memusuhi orang, adik iparku dan adik kandungku sendiri sudah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditariknya. Apa kata Fatimah? Fatimah adik dia, Fatimah bintil Khattab. Ya Umar ibn al-Khattab, innaka najassun bisyirkika. Dengan mulut berdarah dia katakan, hai Umar bin Khattab, engkau najis karena kau syirik. Bukan dia takut, ada kekuatan dalam dirinya. Umar yang sedang down, sedang rasa lemah, menengok adiknya tegar, malah kata-katanya, innaka najasun, kau najis karena kau syirik, maka kau tak layak, la yamassuhu illa tahirun, tidak ada yang layak memegang lembaran ini. Waktu itu belum ada Quran 30 juz. Jangan bayangkan Umar memegang besar begini. Udah, lembaran-lembaran, suhuf namanya, lembaran, selembar-lembar. Ada ditulis di tulang onta, ada ditulis di pelepah korma, ada ditulis di batu-batu. Tapi ada kertas yang masuk, karena Mesir sudah ada kertas. Mereka sudah punya hubungan dagang. Orang-orang Yahudi sudah ada mulai ketemu kertas, tak banyak. Salah satu kertas itu dipegang oleh Fatimah, ditarik oleh Umar bin Khattab. Ketika itu bangkit keberanian Fatimah karena membela Quran, tak boleh dipegang oleh orang bernajis. La yamassuhu illa tahirun, tak boleh memegang ini kecuali orang yang suci. Tiba-tiba Umar yang perkasa itu meletakkan lembaran itu, dia mandi. Dia rasa diri dia lemah, adiknya yang berdarah ini kuat. Ini menunjukkan bahwa fisik kita ini sebenarnya hanya casing, sampul saja, tapi di dalam itu ada kekuatan ruh yang luar biasa. Perempuan lemah, mulut berdarah, tapi kalau kuat ikatannya dengan Allah, dia kuat. Umar bin Khattab pemenang gulat, perkasa, tapi kalau dia lemah hubungan dengan Allah, dia lesu, dia kalah. Lalu kemudian dia pun mandi. Setelah mandi, dia balik, penasaran dia kertas ini, lalu dia tengok, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kebetulan yang dibaca adiknya itu surat Taha. Taha ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada engkau supaya engkau menjadi susah. Dia tengok susunannya pelan-pelan. Orang Arab sastrawan, bahasa Arab mereka halus, sastra. Dia bisa membedakan ini bukan bahasa orang biasa. Akhirnya hatinya lunak dan lembut. Lalu kemudian dia pun segera untuk menuju menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu markas mereka berkumpul di kota Makkah Al-Mukarramah. Masih dakwah sembunyi-sembunyi, tak ada berani terang-terangan. Lalu kemudian Nabi, yang menjaga Nabi waktu itu 40 orang laki-laki perkasa. Di antara yang menjaga Nabi itu adalah Asadullah, singa Allah. Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini jumpa singa sama singa. Hamzah Asadullah, Umar Abu Hafs, petarung sama petarung. Lalu Umar pun masuk ke dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam.
maka yang pertama kali menyambut dia adalah singa, disambut oleh singa. Apa kata Hamzah bin Abdul Muttalib? Kalau kau datang untuk menyerah, kami terima engkau. Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad, qatalnaka bisayfik, kami akan bunuh engkau bukan dengan pedang kami, kami bunuh engkau dengan pedang engkau sendiri. Penghinaan yang luar biasa. Kalau ada orang dibunuh dengan pedang orang lain itu biasa, tapi dibunuh dengan pedang kita sendiri, maka itu penghinaan luar biasa. Umar, kau datang ke rumah ini sebagai orang menyerah, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad, maka kami yang akan memancung kepala engkau dengan pedang yang kau bawa itu sendiri. Lalu kemudian Nabi mempersilakan dia masuk. Silakan dia masuk. Kemudian setelah dia masuk, Nabi bertanya, ma ja'abik, apa yang membuat kau datang kemari? Yang buat kau datang kemari apa, wahai Umar? Waktu itu Umar menjawab, ji'tu li'u'mina bika, ji'tu li'u'mina billah wa bika wa billadhi unzila ilaik. Aku datang untuk percaya kepada Allah, percaya kepada engkau bahwa engkau Rasulullah, dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau yang tadi baru saja kubaca di tangan adikku bernama Fatimah binti Al-Khattab. Dia Umar bin Al-Khattab. Lalu kemudian dia pun bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Lalu sahabat semuanya gembira senang karena terkabullah doa Nabi. Salah satu Umar masuk Islam, Umar bin Khattab. Lalu sahabat bertanya, alasna alal haq, apakah kita ini dalam kebenaran? Apa kata Umar? Untuk apa lagi kita bersembunyi? Maka sejak itulah orang berani membaca Quran dengan suara jahar. Sebelumnya kalau baca Quran seperti dengungan tawon di dalam sarang. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, mereka berani karena ada dua singa yang sudah mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah, yang satu lagi adalah Umar Al-Faruq Abu Hafs. Maka mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Maka mereka lantang membacanya. Lalu kemudian Islam pun menjadi kuat dengan berbagai cobaan dan ujiannya, sampailah pada masa hijrah. Lalu kemudian Umar bin Khattab termasuk orang yang pertama golongan yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi hijrah umurnya 53 tahun kurang 13, berarti Umar waktu hijrah itu umurnya 40 tahun. Sebayalah dengan saya sekarang 40 tahun. Umar bin Khattab waktu itu macam saya, tapi badannya tak macam saya. Itu dia kena juara gulat, dia tegak. Umar bin Khattab tinggi, besar. Lalu kemudian dia pun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya dinikahkannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah bernama Hafsah Ummul Mukminin. Makanya Abdullah bin Umar banyak meriwayatkan hadis. 7 di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar. Kenapa Abdullah bin Umar bisa banyak hadisnya? Karena dia punya kakak menikah dengan Nabi, maka dia bebas main jalan di rumah Nabi, yaitu Hafsah. Maka Nabi itu abang ipar dia. Lalu kemudian setelah Nabi meninggal, naiklah penggantinya, yaitu Abu Bakrin Siddiq. Bermusyawarah mereka di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Nanti Bapak Ibu pergi umrah, ini Masjid Nabawi mengarah ke kiblat, tengok di sebelah kanan masjid. Setelah keluar dari pintu Babus Salam, terus saja setelah Museum Al-Quran, Museum Asmaul Husna, di sana itu ada taman, hotel keliling, tapi yang di situ tetap taman, memang tak boleh dibangun. Itulah dia Saqifah Bani Sa'idah. Di situ mereka bermusyawarah siapa yang akan mengganti kepemimpinan Madinah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun, meninggal Abu Bakar, dilantiklah Sayyidina Umar. Khalifah artinya pengganti.
meninggal Nabi, penggantinya bukan pengganti Nabi, karena Nabi la nabiyya ba'dah, tak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud khalifah di situ adalah pengganti kepemimpinan politik, maka digantikan oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggal, naik pengganti Abu Bakar, maka nama menjadi dua. Kalau Abu Umar, Abu Bakar Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ketika meninggal Abu Bakar, naik Umar, namanya terlalu panjang, Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Maka ini namanya tidak menarik. Masa namanya siapa itu? Khalifahnya Rasulullah. Nanti kalau tiga, khalifah Rasulullah. Maka muncullah nama baru, dia dipanggil dengan Amirul Mukminin. Dialah pemimpin pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab. Kalau khalifah, Abu Bakr As-Siddiq. Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab muncul ijtihad baru. Pertama, dibentuknya syurtah, polisi. Pada masa Abu Bakar tak ada. Pada masa Umar, situlah ada kepolisian kota Madinah Al-Munawwarah. Pada masa Umar bin Khattab, tentara dikasih gaji bulanan, rawatib namanya. Sebelumnya tak ada. Sebelumnya kalau perang, habis perang baru dapat harta rampasan perang, ghanimah namanya. Tapi pada masa pemerintahan Umar digaji pokok. Perang tak perang, pokoknya dapat. Itu pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab dibangunlah rumah wakaf. Sebelum itu tak ada. Sebelum itu Baitul Mal saja, tapi ini khusus dibuatkan rumah wakaf. Pada masa Umar bin Khattab pula dibangun diwan. Diwan itu kantor. Sebelumnya tak ada kantor. Zaman Nabi tak ada kantor. Zaman Abu Bakar tak ada kantor. Setelah itu pada masa Umar bin Khattab ada kantor administrasi negara. Tertib administrasi, ada berkas-berkas, ada pegawainya, ada karyawannya, ada gaji tetapnya. Dan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam tersebar. Makkah di tengah, di bawahnya Yaman, di atasnya negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Di kirinya Laut Merah, menyeberang Laut Merah Mesir. Mesir dibuka pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar mengutus seorang sahabat bernama Amr bin As. Amr bin As lah yang membebaskan Mesir. Jangan katakan eksploitasi, jangan katakan ekstradisi, jangan katakan ekspansi. Ini banyak ini anak-anak mahasiswa menulis ekspansi Umar bin Khattab ke Mesir. Ekspansi sama dengan penjajahan, perluasan kekuasaan. Tapi Islam selalu memakai istilah fathu, pembebasan. Mesir dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari menyembah berhala, dibebaskan dari menyembah matahari, dibebaskan dari menyembah sungai Nil kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mesir agama nenek moyang mereka menyembah dewa matahari, Ra namanya. Nanti kalau pergi ke museum Mesir, nampak ada bulat matahari, di kiri kanan bawah atas keluar tangan dewa matahari sedang mengulurkan nikmat-nikmatnya. Karena kalau matahari tak ada, maka tidak akan tumbuh gandum. Kalau gandum tak tumbuh, tak akan mati, tak akan makan, mereka akan mati. Maka mereka menyembah matahari. Di dunia ini sampai hari ini masih ada orang menyembah matahari. Jepang, lalu kemudian Mesir itu menyembah matahari, dan orang Arab jahiliyah pun menyembah matahari. Makanya tak boleh kita solat sunat isyraq sebelum matahari lewat setinggi gala, karena itu adalah waktu yang dipakai untuk orang kafir jahiliyah menyembah matahari. Maka disebut ada istilah qarnai syaitan, dua tanduk setan. Ketika matahari terbit, ini bumi, ini matahari, naik matahari terbit. Ketika matahari terbit, datang dua tanduk setan. Alhamdulillah kita tak ada menyembah matahari lagi. Buya Hamka dulu pernah dipaksa untuk menyembah matahari. Ai, kata penjajah Jepang, tak mau Buya Hamka. Ini tentang menyembah matahari. Lalu kemudian masuklah Kristen ke Mesir, dan orang Mesir pun beragama Kristen Ortodok Koptik, tidak Katolik. Sedangkan Romawi Katolik, Mesir Koptik, beda mazhab.
Maka Katolik menjajah Koptik. Begitu ceritanya. Orang Koptik Mesir ini merasa terjajah oleh Romawi yang Katolik. Datanglah Islam membebaskan mereka dari penjajahan. Bukunya ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Makanya Mesir itu masuk Islam tidak dengan perang. Kenapa? Karena mereka merasa dibebaskan oleh orang Islam. Ketika datang Inggris setelah zaman kemerdekaan, datang Inggris bertahan di Mesir. Kata mereka, kami Inggris di Mesir bukan mau menjajah Mesir, tapi karena ingin menjaga saudara-saudara kami yang Kristen Koptik ini. Naiklah paus Mesir. Mesir punya paus sendiri. Dia tak mau ikut paus Benedictus Franciscus yang menggantikan Benedictus, menggantikan Paus Paulus. Begitu sanadnya ke atas. Yang sekarang ini Franciscus menggantikan Benedictus, menggantikan Paulus, sampailah ke atas. Kami di sini bukan menjajah Mesir, kata orang Inggris. Kami di sini bukan menjajah Mesir. Kami mau menjaga keamanan saudara-saudara kami supaya jangan sampai dibunuh oleh orang Islam yang teroris-teroris ini, katanya. Maka naik paus Koptik ke atas mimbar Al-Azhar. Naik dia ke atas, apa kata dia? Kalau keberadaan Inggris di sini untuk menjaga kami yang Kristen Koptik, biarlah kami mati di tangan saudara kami yang Islam ini, karena kami dulu pun dibebaskan oleh mereka. Pidato itu dicatat dengan tinta emas. Makanya Islam kalau dia kuat, dia besar, dia justru menjadi rahmat bagi semesta alam. Bayangkan berkelahi antara Koptik dengan Ortodok, Ortodok Koptik berkelahi dengan Katolik, justru yang menolongnya adalah umat Islam. Bukti bahwa Islam tidak menghabisi minoritas. Sampai hari ini gereja-gereja tetap tegak di Mesir. Gereja paling tua gereja Saint Catherine yang ada di bawah bukit Jabal Musa. Nabi Musa menerima wahyu naik ke atas, di bawah itu ada satu gereja, gereja Saint Catherine, Saint perempuan suci, Catherine. Dia ditekan oleh penjajahan, lari dia buatnya situ gereja, masih ada sampai sekarang. Saya waktu naik ke atas bukit Tursina, kami tengok, loh kok ada gereja di bawah? Ini gereja Saint Catherine. Seandainya Umar bin Khattab waktu itu mau, bisa diratakannya semua. Itu yang kafir-kafir itu matikan mereka semua. Dah, mana? Islam pernah berkuasa di India, beratus tahun Islam berkuasa di India. Orang Hindu masih tetap ada. Kalau Islam itu ekstrim, tak ada lagi Sanjay Dutt, Shahrukh Khan, Amitabh Bachchan, udah habis itu semua udah. Islam berkuasa di Indonesia, bumi Melayu, kerajaan Siak Serindrapura, Candi Muara Takus. Bukti. Jadi bagi orang-orang yang masih juga mengatakan kami takut kalau Islam dibangkit, nanti Islam akan membunuh kami. Islam, ente kemana aja selama ini? Tak ente tengok bagaimana Mesir tetap tegak berdiri. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam, karena Islam datang membawa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian Palestina yang waktu itu dipegang kuncinya oleh Kristen Ortodok, dan Islam menguasai Palestina dengan damai. Dia tak mau menyerahkan kunci ini kepada tentara-tentara. Apa kata pimpinan agama Kristen Palestina? Kunci ini hanya mau aku serahkan kepada Umar bin Khattab. Dia penasaran, mana Umar tuh, aku mau menengok Umar. Kalau mau kunci ini, datang kemari. Umat Islam kalau mau merampas kunci itu bisa aja, tariknya udah. Tapi Umar bin Khattab bijaksana, biar aku yang datang, kata Umar. Datanglah Umar. Dibayangkan si pendeta ini akan datang pasukan berkuda dengan baju besi, dengan tombak. Tunggunya lah, berkedip-kedip mata dia menengok, manalah Umar bin Khattab. Dari kejauhan ditengoknya onta satu ekor, ada dua orang. Yang mana Umar bin Khattab, kata dia. Dua orang ini ganti-gantian, kadang budaknya di atas, kadang Umar di bawah, kadang Umar di bawah, kadang budak di atas. Pas ketika mau dekat pintu Baitul Maqdis, giliran Umar di bawah, budaknya di atas. Tengoknya pakaian Umar biasa aja, disangkanya Umar pakai baju kebesaran,
pakai jubah sutra, pakai cincin emas, pakai naik kereta kencana, feodal. Umar tuh low profile. Tengoknya Umar, yang mana Umar bin Khattab? Ini dia. Ini Umar bin Khattab yang menguasai dari Yaman sampai ke Palestina, sampai ke Mesir itu. Ya, inilah dia. Kata mereka terkejut. Lalu kemudian Umar dipersilakan solat di gereja tempat lahirnya Isa alaihissalam. Silakan Umar solat. Umar tak mau. Solat dia di depan gereja. Ini gereja, solat dia di depan gereja. Selesai dia solat, orang bertanya, kenapa kau tak mau solat di dalam gereja itu Umar? Nanti kalian tengok. Sekarang barulah orang terkagum sama Umar. Kenapa? Bekas sujud Umar solat itu, itulah didirikan masjid sekarang, namanya Masjid Umar bin Khattab, berhadap-hadapan dengan katedral kelahiran Isa alaihissalam. Bayangkan kalau Umar bin Khattab solat di gereja itu, apa yang terjadi? Rata gereja itu jadi masjid. Tengok Umar bin Khattab bijaksana. Begitulah dia. Tapi ada satu api dalam sekam, sakit hati dia. Siapa dia? Ketika Umar bin Khattab membebaskan Persia, Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, Mesir di kiri. Di kanan ini ada Persia. Persia lebih kuat daripada Roma. Makanya dalam Quran ada suatu surat namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi pernah kalah. Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia. Persia paling hebat. Dan Persia dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Jika Romawi dikalahkan Persia dan Persia dikalahkan Umar, maka Umar menguasai dunia. Tapi ternyata ada satu orang dendam, kesumat, sakit hati, ditikamnya lah Sayyidina Umar pada tanggal 24 Zulhijjah, hari Rabu, saat rakaat pertama sholat. Ditikamnya pada tanggal 24, 25, 26, 27. Setelah itu tanggal 30 meninggallah Sayyidina Umar ibn Khattab pada tahun 23 Hijrah. Umurnya pas 63 tahun. Nabi Muhammad meninggal 63, Abu Bakar meninggal 63, Umar bin Khattab meninggal 63. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah meninggal tahun 2040. Waktu itu umur saya 63. Sok mantap katanya. Kalau berlebih bonus, kalau mati besok alhamdulillah. Orang Islam tak pernah berduka cita. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau aku hidup besok pagi, pahala aku bertambah, masuk ke UIN mengajar, pahala bertambah. Kalau mati aku malam ini, alhamdulillah, besok dosa tak ada. Tak lagi mata ni menengok celana pendek. Nah, oleh sebab itu maka Umar bin Khattab pun ditikam, meninggal dunialah dia pada tahun 23 Hijrah. Lalu kemudian dia dimandikan oleh anak kandungnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka kita ni kalau memandikan kita tu nanti anak kandung kita yang laki-laki. Saya alhamdulillah ada anak laki-laki saya, dialah nanti yang akan memandikan saya, insyaallah. Maka Bapak Ibu sekalian, buatlah di Masjid Raya ini pelatihan memandikan jenazah. Yang ikut pelatihan itu anak-anak muda. Ini banyak dibuat pelatihan yang ikut orang tua-tua. Bapak kenapa ikut? Yang mau dimandikan ini bapak. Tak usah ikut. Anak-anak muda itu dilatih, biar nanti waktu awak mati dia mandikan kita. Kalau dia mandikan kita, takkan diambilnya gayung tinggi-tinggi. Di situ jenazah ayah sudah mau. Tentu pelan-pelan dia, karena ini ayahku dulu. Tapi kalau orang lain memandikan kita, apalagi kita waktu dulu hidup sombong minta ampun, dia ambilnya semprot dorsmir. Mana Mama Lemon gitu, siram kayak ke hidung. Makanya latihlah anak awak mandi jenazah.
Ibu memandikan anak itu satu hari berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, mandi, makan coklat, mandi, tumpah lontong, mandi, makan, mandi. Nah, habis itu ibu mandikan dia satu hari 5 kali. Setahun kali 5, 3 kali 5, 1500 kali ibu mandikan dia. Dan ibu minta mandikan dia sekali saja. Nah, aku mau kau mandikan aku sekali saja. Mandi apa? Mandi jenazah. Umar bin Khattab betua. Yang memandikan dia siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang jadi imam solat jenazahnya Suhaib. Ada orang Romawi, bukan orang Arab. Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi yang dulu hijrah dari Makkah ke Madinah, semua hartanya diambil. Suhaib, dulu kau merantau ke Makkah ni sebatang kara, tak ada apa-apa. Sekarang kau sudah kaya, kalau kau mau ikut Muhammad, tinggal semua hartamu. Suhaib Ar-Rumi. Apa maknanya? Jangan kita pesankan nanti ambo kalau mati nan menyembayangkan ambo mesti orang payakumbuh. Aku kalau mati nanti maka yang menyembayangkan aku orang dari Mandailing Natal saja. Aden kok esok kalau mati maka nan menyembayangkan ambo orang dari Yogyakarta. Ambo kok sebenarnya orang awak tapi dadik lama di Jogja. Maka bantu ikolah bahasa ambo. Tidak lagi menengok suku. Jangan lagi ditengok dari mana dia. Suhaib Ar-Rumi bukan orang Arab. Sedangkan Umar bin Khattab orang Quraisy. Tinggi nasabnya. Menantu Nabi SAW, mertua Nabi SAW. Tapi yang memandikan dia siapa? Suhaib Ar-Rumi, mu'alaf, orang Roma yang masuk Islam. Maka lalu kemudian setelah itu bergantilah kepemimpinan Utsman bin Affan. Dimakamkanlah dia di makam yang paling mulia di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini kiblat, ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, ini kiblat, di sini kamar Nabi. Kamar Nabi, rumah Nabi bersama Aisyah 22 meter lebih kurang. Pas di situ kata Nabi, nanti kalau aku mati kuburkan aku, jangan bawa jenazahku kemana-mana. Nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi nudfanu min haitsu namutu, di mana kami mati maka disitulah kami dikuburkan. Makam pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Abu Bakar Siddiq, setelah itu Umar bin Khattab. 3 makam. Maka kita ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakr Siddiq, assalamu alayka ya Abu Bakr Siddiq, assalamu alayka ya Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Tapi kaji hadis nomor 1 Pak Ustaz, periwayatnya dulu. Habis periwayatnya baru kita masuk hadisnya. Ditikam oleh yang menikam itu namanya Fayrus. Fayrus namanya yang menikam. Tapi panggilan kerennya Abu Lu'lu'ah. Lu'lu'. Kalau kita buka kerang, di dalam kerang itu ada permata cantik berkilau, namanya lu'lu'. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Lu'lu'. Nama anak ibu siapa? Lulu. Bahasa kitanya apa itu? Hah? Yang di dalam kerang itu apa namanya? Mutiara. Lu'lu'. Yakhruju minhumal lu'lu'. Abu Lu'lu'ah. Dia inilah Majusi yang menikam pada tanggal 26 ditikamnya, berdarah 4 hari, meninggal Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia minta dimakamkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu hidup berkawan, setelah meninggal bersahabat dekat kuburan, meninggal nanti di akhirat pun dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia tak berkawan, kubur jauhnya minta ampun, mati pun tak jelas. Sudahlah hidup tak berkawan sama Nabi, kubur kita entah di mana makam Nabi, maka paling tidak stasiun yang ketiga ni dapatlah hendaknya nanti kita ni semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak boleh salat di masjid yang ada kubur. Itu Masjid Nabawi. Itu kan kubur Nabi. Umar tu Nabi rupanya? Kan tidak. Yang tak boleh itu bacalah kitab. Nah, paling ujung-ujungnya 37 masalah populer. Enggak. Sah buku itu.
Al-Bayan lima yushghilul adhan, ditulis oleh Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Bedakan antara tiga: salat di masjid yang ada kubur, merubah kubur jadi masjid, atau salat ke kubur. Itu beda, jangan dicampur aduk. Saya bagi tiga: salat di masjid yang ada kubur, salat menghadap kubur, atau merubah kubur jadi masjid. Yang haram itu yang mana? La'anallahu al-yahud an-nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, merubah kubur jadi masjid. Itu yang tak boleh. Makam Santo Thomas dirubah mereka menjadi tempat ibadah. Itu maksud hadis Nabi. Ini di bawah masjid ini ada kubur. Mana ada? Meninggal Abdul Somad, dikuburlah. Ini makam Abdul Somad. Setelah itu tak lama datang traktor meratakan. Habis itu di masjid dibangun masjid di atas. Silakan sholat di masjid. Masjid apa namanya? Masjid As-Somadiyah. Haram sholat masjid. Nah, sekarang diisukan kemana-mana, tak boleh sholat masjid al-kubur, tak boleh sholat masjid al-kubur. Maka masjid-masjid semua di bumi ini ada kubur. Dari mulai Aceh sana, Masjid Baitur Rahman, kubur. Turun ke bawah, Masjid Al-Masun, Medan, Masjid Raya, di samping Istana Maimun, kubur Sultan. Turun ke bawah, Masjid Sahabuddin, Istana Siak, kubur. Yang tak boleh itu kubur itu diperatakan, dibangun masjid di atasnya. Ini ditulis Syekh Ali Jum'ah, guru besar Al-Azhar, Mufti Mesir. Ini tentang masalah ini. Lalu kemudian sampai 4 hari kena tikam, meninggal. Padahal Umar bin Khattab itu tak ada orang lebih sakti daripada Umar bin Khattab. Tembus juga. Jadi kalau ada orang mengatakan, kononlah putih, Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Lau kana nabiyan ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi sesudah aku, pasti Umar ini jadi nabi. Bagaimana iman Umar? Masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Seandainya Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan mutar di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Ahmad Yani, maka setan mutar ke jalan Sudirman. Takut dia seperjalan. Kita bersanding-sanding sama setan. Kan jauh dari setan. Tidur sama setan, makan sama setan, WC sama setan. Umar bin Khattab luar biasa, tapi dia meninggal. Apa yang diinginkan Allah? Allah ingin dia mati syahid. Yang menikamnya itu Fairuz Abu Lu'lu'ah. Inilah Majusi yang jahat. Ada pula orang membangun makamnya. Makam Fairuz Abu Lu'lu'ah dibangun megah, pakai lampu-lampu, pakai taman-taman. Siapa yang membangunnya? Syiah. Kata mereka ini pahlawan, karena sudah berhasil membunuh orang paling jahat di dunia, yaitu Umar bin Khattab, karena merampas kekuasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada konflik antara Umar dengan Ali. Tahu tidak? Umar punya istri namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu anak siapa? Anak Sayyidina Ali. Ali menikahkan anaknya kepada Umar. Jadi kalau ada orang mengatakan Umar dengan Ali itu bermusuh bebuyutan, Pak Ustaz, la ilaha illallah. Bacalah balik. Tidak ada permusuhan antara Ahlul Bait dengan Umar ibn Khattab. Cintanya Ali kepada Umar, dinikahkannya anak gadisnya namanya Ummu Kulthum dengan Umar ibn Khattab. Umar nama, kalau memang benci kita sama orang, takkan kita pakai namanya. Tapi Ali punya anak, dibuatnya 2 kali Umar. Umar Wahid, Umar Sani, Umar Cie, Umar Duo. Saking kan cintanya dia kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika Umar menjadi khalifah, maka Sayyidina Ali diangkatnya menjadi Watim Pres. Mana pula ada Watim Pres waktu itu? Agak-agaknya macam itulah. Dewan Pertimbangan Khalifah, Watim Prah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka berkawan, bersahabat baik. Maka kata Sayyid Muhammad
Alawi, Al-Hasani, Al-Maliki, ulama hadis dari Makkah. Kalau kau tengok ada orang berilmu tapi mencaci maki sahabat Nabi, itu adalah khatul ahmar, garis merah. Jangan kau ambil ilmu dari dia. Kalau ada nanti ustaz mencaci maki Abu Bakar, mengejek-ejek Umar, bahkan apa pesan Imam Syafi'i, kalau kau solat tiba-tiba imammu itu Syiah, jangan kau belakang dia, pergi sana cari, tak usah kau solat sama dia. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kau solat di belakang Syiah Rafidah. Al-Buaiti bertanya, sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah? Jubahnya sama, sorbannya sama, bagaimana kami tahu dia Syiah? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka itu salah satu Syiah Rafidah. Nanti pertama-tama dia katakan kami cinta ahli bait, kami adalah pecinta Husain. Ya Husain, ya Husain. Ahli bait palsu, ahli bait yang asli nih yang akan datang. Al-Habib Umar bin Hafiz, pas namanya nama Sayyidina Umar. Kalau memang Habib-Habib itu Syiah, takkan dia pakai nama Sayyidina Umar. Al-Habib Umar bin Hafiz yang akan datang dari Tarim Hadramaut, yang punya Darul Mustafa di Yaman, namanya Al-Habib Umar bin Hafiz, mengambil nama Umar Ibnul Khattab. Oleh sebab itu maka jangan mudah terpukau dengan orang mengaku Ahlul Bait tapi mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku. Law anfaqa ahadukum mithlu Uhudin zahaban, andai kalian bisa bersedekah emas sebesar bukit Uhud, belum tentu sampai setengah mudnya. Karena kita sekarang beramal tak ada tekanan, tapi mereka dulu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang setelah mereka yang ikut dengan ihsan kebaikan. Apa titel mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an. Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ini ada nama Umar sama Abu Bakar tak? Situ pun tak ada. Dulu untuk membedakan mihrab maka ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernah tak tengok mimbar masjid ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Itu untuk membedakan. Tapi bukan saya mengatakan ini masjid Syiah dah. Nanti mana tahu ada tengok kenapa mesti ditulis ini? Karena ada orang-orang yang anti dengan Abu Bakar dan Umar. Dah selesai. Dari tadi kami tunggu tak keluar juga hadisnya. Mana nih Ustaz? Kita kan cerita hadis. Dari mana hadis itu datang? Dari sanad. Sanad itu siapa? Orang. Al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka kau mesti jelaskan sanadnya dari mana? Dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Bunyi hadisnya, sami'tu, aku dengar. Dayandongau, aku dengar. Sami'tu, aku dengar. Maknanya dia langsung, tak ada perantara. Dia sama Nabi SAW. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innama, innama. Berapa kali kita jumpa dalam Al-Quran? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa itu innama? Only, hanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, anak dan harta kamu hanya menjadi fitnah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah itu hanya ulama, yang orang berilmu tentang Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus hanya. Maka dalam hadis ini diawali dengan innama. Ini bisa juga dipakai anak muda ketika dia mau menikah sama calon. Innama. Innama apa bang? Pokoknya innama lah. Rupanya dia mau mengatakan hanya engkau seorang, hanya. Cuma bahasa Arabnya baru sampai innama. Innama, hanya.
innamal a'malu binniyat. Dalam satu riwayat, innamal a'malu binniyat. Binniyat, satu niat. Binniyat, niat. Muslimat, satu muslimat. Muslimat, banyak muslimat. Mukminat, satu mukminat. Mukminat, banyak mukminat. Tapi tidak semua yang panjang itu artinya banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu salah, tak betul itu. Jamak muannas salim artinya banyak. Hadirun, laki-laki. Hadirat. Innamal a'malu, kalau satu amal, kalau banyak a'mal. Amal bin niyat. Dia baru dianggap sebagai amal kalau ada niat. Kalau tak ada niat, maka tidak dianggap sebagai amal. Niat itu apa Pak Ustaz? Pokoknya niatlah. Yang tanya-tanya, dari dulu udah niat namanya. Ada orang mengartikan niat itu menyengaja. Bapak Ibu dulu pernah tak belajar sholat diajarkan sahaja aku. Apa sahaja itu nek? Sengaja. Saya lama memahami niat artinya sengaja. Mana ada orang tak sengaja? Setelah lama-lama saya renung, saya pikir yang paling tepat, saya bukan menyalahkan ulama dulu, na'udzubillah, buya-buya kita enggak. An-niyatu dalam kamus arti al-qasdu, tujuan, itu artinya. Niat itu artinya apa? Perbuatan yang ada tujuannya. Kalau perbuatan itu tak ada niatnya, tak ada tujuannya, maka dia tak bernilai di hadapan Allah. Contoh, jangan tersinggung, jangan marah. Adikku, engkau pakai kain warna hijau. Apa tujuan kau pakai kain warna hijau? Maka dia akan menjawab, ku pakai kain hijau ini Pak Ustadz karena Nabi dalam hadis ala katifaihi, di atas pundaknya, ala mangkibaihi, di atas pundaknya burdatun khadra, karena di atas pundaknya ada kain berwarna hijau. Jadi tujuannya ku pakai kain ini karena aku ingin ikut sunnah Nabi, maka bernilailah amal itu. Kalau tak ada, kenapa kau pakai kain hijau? Kebetulan yang lain basah Pak Ustaz. Maka tak ada nilainya. Bapak kenapa berjubah malam ini? Gamis. Karena Nabi Pak Ustaz pakai jubah putih bersih, maka aku ingin ada tujuannya. Itulah dia niat. Maka niat secara bahasa artinya al-qasdu. Qasada. Qasada maqsud. Maqsud jamaknya maqasid, maqaswi. Maqaswi apa tujuan kamu? Di An-Nur ada satu kajian khusus namanya fikih maqasid. Nama ustadznya Dr. Helmi Basri. Apa tujuannya? Tiba-tiba dihidupkannya keran. Dihidupkannya keran, dibasuhnya mukanya, dibasuhnya tangannya, diusapnya kepalanya, telinganya, terus kakinya. Kau tadi basah-basah kepala, tangan, kaki, itu apa tujuan? Tak ada, aku merasa kepanasan aja. Maka dia tak bernilai. Tapi ketika ada tujuannya, kenapa kau basahi tadi? Tujuanku mengikut Nabi Muhammad dan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa sebenarnya makna niat itu? Harus ada tujuan. Ustaz Somad tadi berangkat kemari, apa tujuan Ustaz? Saya mau mengajar. Kenapa Ustaz mengajar? Karena kata Nabi, naddarallahu ramra'an sami'a, Allah berikan kemuliaan orang yang pernah mendengar hadis lalu kemudian menyampaikannya kepada orang-orang beriman. Maka mesti diluruskan. Makanya kata Ustaz, marilah kita luruskan niat, jangan sampai niat kita ini rusak. Marilah kita berniat hanya karena Allah semata. Kalau boleh tahu Pak Ustaz, niat itu apa? Pokoknya niat ajalah. Tujuan. Kamu tadi datang ke An-Nur itu apa niat kamu? Mudah-mudahan jumpa sama dia yang kemarin nampak aku waktu acara. Bukan itu tujuannya. Al-qasdu artinya niat. Niat secara bahasa artinya al-qasdu, perbuatan yang ada tujuannya. Sedangkan secara syar'i arti daripada niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinun bil fi'li. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Ada tujuan dalam hati dan dia sejalan dengan perbuatan. Makanya diazarkan dalam mazhab Syafi'i kalau mau berwudu, di mana letak niatnya? Waktu bismillah. Bismillah. Karena niat tujuan
sejalan dengan perbuatan. Di mana letak niat itu? Mahallun niyah al-qalbu. Mazhab pertama kata dia tempat niat itu di jantung. Yang satu lagi mengatakan niat itu fid dimari, di otak. Yang ketiga mengatakan keduanya. Di sini sejalan sama di sini. Menurut Ustadz yang mana? Berawal dari sini, naik dia ke sini. Darah menyembur dari sini, naik ke otak. Ini namanya otak. Kalau yang dalam piring itu otak-otak. Makanya kalau ada orang mengatakan, aku selalu terkenang dan terbayang denganmu. Di mana letak kenangan dan bayangan itu? Di sini apa di sini? Oh, iya juga ya, di mana ya? Karena berawal dari jantung yang berdegup, berdetak, menyemburkan darah. Darah naik ke atas otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Otak depan memerintahkan mata, otak depan memerintahkan telinga, otak memerintahkan. Kalau error otak, maka kacaulah yang lain. Maka betul kata Nabi, ala fil jasadi mud'ah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak yang lain ikut rusak. Mana yang baik itu? Ini atau ini? Dari sini. Dari sini menyembur ke sini. Kalau error di sini, error ke sini, error ke sini, error ke sini, error lain-lain. Wah, sejalan antara medis dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia mau ambil wudu, bismillah, disitulah dia tujuanku berwudu ini karena Allah. Ketika mau salat, qasdul syai'i muqtarinun bil fi'li, tujuan sejalan dengan perbuatan. Yang mana salat itu mulai startnya dari takbir. Makanya dalam mazhab Syafi'i niat itu sejalan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i dimulai dari A, ditutup dengan bar. Allahu Akbar. Disitulah letak niat. Salat kau ini salat apa? Salat Isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Qasdus syai'i muqtarinun bil fi'li. Ada tujuan. Solatnya solat apa? Solat Isya. Jadi imam apa menjadi makmum? Jadi makmum karena Allah Ta'ala, hanya engkau saja Allah. Allahu Akbar. Di mana letaknya? Di dalam. Tak kedengaran. Mana kedengaran? Walaupun pakai alat yang di rumah sakit tuh. Coba aku dengar dulu Ustaz, ada tak niat Ustaz dalam? Mana dia dengar? Begitu dengar, kalau mikrofon yang mahal tuh bisa juga kedengaran. Ini tak mahal berarti. Qasdus syai'i muqtarinun bil fi'li. Nah, maka kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga agama. Sepertiga agama Islam ada dalam hadis yang kita bahas malam ini. Kenapa? Karena perbuatan itu ada 3. Perbuatan hati, perbuatan anggota badan, tangan, mata, telinga, kaki, perbuatan lidah. Qauli, jawarih, qalbi. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun jawarih. Rukun qalbi, khusyuk, niat. Rukun qauli, lidah bercakap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Mengapa Ustaz baca? Saya mau menunjukkan bisa juga saya jadi imam. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun anggota tubuh. Sujud, ujung lutut, ujung tapak kaki, ujung kaki, ujung lutut, ujung tangan, kening. Maka 3 perbuatan, hati, lidah, badan, sepertiganya itu ada di hati. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu letaknya fuad, dalam hati, dalam jantung. Wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila, diciptakan lisan untuk mewakili apa yang ada di sini. Tapi tak selamanya lidah mampu mewakili apa yang ada di sini. Rasa itu letaknya di sini. Tapi rasa kalau diungkapkan dengan kata
kata selalu berdusta, karena kata tak bisa mewakili rasa. Mana buktinya? Seorang lelaki berkata, oh adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Apa kata bininya? Abang 1000 tahun, 60 aja batu. Maka ada orang yang tanpa berkata hatinya sudah kuat, Allahu Akbar. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Hambali mengatakan mustahab dilafazkan di lidah. Untuk apa? Untuk menolak hati yang was-was. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Maka untuk menguatkan, kau sembahyang apa? Usolli fardal isya'i. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Untuk siapa? Allah Ta'ala lah. Lillahi Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi jangan kau katakan kawan di sebelah tak berniat. Kawan saya yang di sebelah itu tadi Pak Ustaz, tak sah solatnya itu, tak berniat dia. Memangnya kau dengar dia berniat? Tak, dia tak pakai usolli. Usolli itu bukan niat. Niat itu di sini. Usolli itu talaffuz bin niat, melafazkan niat supaya menguatkan hati. Ada perempuan yang tak perlu disuruhnya suaminya melafazkan. Walaupun kau tak pernah mengatakan kau cinta padaku bang, tapi aku tahu kau mencintaiku karena setiap bulan semua kau kasih sama aku. Tapi ada perempuan yang tak percaya. Aku tak percaya kau mencintaiku, maka ku ingin kau mengungkapkan dan menuliskannya. Setiap dinding rumah kita kau tulis, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Ada yang perlu diucapkan, ada yang tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan tak ada itu melafazkan dengan lidah, ya, dia sudah kuat. Allahu Akbar. Tapi bagi sebagian lain, lidaf'il waswasah. Pernah tak Nabi melafazkan niat? Pernah. Mana? Labbaik Allahumma hajja. Pernah. Labbaik Allahumma hajja. Aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan haji ya Allah. Tapi solat kan tak pernah. Maka ada yang pakai qiyas. Kalau dalam haji bisa, haji pun ibadah, solat pun ibadah, maka saya pakai qiyas. Yang ini tak mau pakai qiyas. Tak ada qiyas-qiyas dalam ibadah. Tak boleh qiyas. Qiyas dalam masalah hukum, ya. Masalah hukum kamput. Kenapa kamput bisa haram? Padahal kan tak ada kamput dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu kamput. Dari mana datang hukum kamput? Pakai qiyas. Qiyas hanya berlaku pada hukum. Adapun pada ibadah tak ada qiyas. Kata yang menolak qiyas dalam ibadah. Walaupun sebenarnya dia pakai qiyas juga. Mana contohnya? Waktu mau sujud tilawah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin sampai pada ayat wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sawwarahu. Yang tak hafal Allahu akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'un rabbahum khawfan wa tama'an. Kenapa turun tadi pakai takbir? Kenapa tegak tadi pakai takbir? Mana hadisnya? Mana hadisnya? Mana ada hadisnya? Lalu kenapa turun pakai takbir, tegak pakai takbir? Karena Nabi setiap turun dan tegak pakai takbir. Apa namanya itu? Qiyas. Orang yang mengatakan tak ada qiyas dalam ibadah sebenarnya pakai qiyas juga. Cuman malu-malu kucing dia pakai qiyas. Nah, jadi masalah ini tak usah dipermasalahkan yang tak masalah, karena kita sudah terlalu banyak masalah sehingga perbuatan mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Berkelahi antara yang melafazkan niat dengan yang tak melafazkan niat, sementara yang tak sembahyang banyak. Kita ajak aja yang sembahyang. Saya khawatir berkelahi yang melafazkan niat dengan tak melafazkan niat. Allah usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada'at makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang satu lagi menengok ini benci, enggak pakai usolli. Allahu akbar. Yang di tengah ini preman baru tobat. Ini saya sholat, dia berpikir 20 tahun aku mabuk, tak pernah kami bermusuh. Sebotol berempat kami. Begitulah solidnya kami. Sampai pada suatu hari tak ada lagi duit untuk beli kamput, beli tuak. Kami kacau kopi, kami tuangkan spiritus. Akhirnya kami minum berempat, yang 3 mati, aku tak mati, gitu.
Begitulah kami solidnya. 3 kawan itu setia mati semuanya. Aku tak mati. Tapi tiba-tiba masuk ke masjid ni, berkelahi aja kerja orang di masjid. Baguslah aku tak usah ke masjid, gitu dia. Ini kisahnya tak ada. Tapi kalau anak-anak muda mau membuat film pendek, bagus juga. Masukkan ke yang muda-muda, yang anak-anak saintek, coba buat. Cari pemerannya, buatlah casting. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Tadi berangkat dari rumah, niat kau untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka kau dapat pahala sesuai dengan kadar niat engkau. Nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tujuan kau tadi duduk di dekat tiang itu kenapa? Tujuan jangan tersinggung. Contoh aja tadi. Astagfirullahaladzim. Oke, kita cari yang lain. Tujuan kau dekat dinding itu kenapa? Astagfirullah. Apa tujuannya? Oleh sebab itu ada al-qasdu, ada niat kenapa ini dilakukan. Maka yang paling niat murni adalah ini. Orang Arab menyebut ini al-ma'ul khalis, khalasa, murni, tak bercampur dengan apa. Kalau dia bercampur dengan teh namanya syai. Kalau bercampur dengan kopi namanya gahwa, kahwa. Kalau bercampur dengan soda namanya teps, teh bersoda. Ini tak bercampur dengan apa-apa. Orang Arab menyebutnya al-ma'ul khalis, air yang murni. Maka begitu dalam hatimu ada bercampur dengan yang lain, maka kau campakkan, kau kesampingkan, kau katakan lillahi ta'ala. Solat tak bernilai kalau tak kena Allah. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'uman lillahi ta'ala. Puasa tak bernilai kalau bukan kena Allah. Nawaitu shauma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. I'tikaf tak bernilai kalau bukan kena Allah Ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mandi tetap juga kena Allah, karena kalau tidak tak ada membedakannya. Ini semua adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu hanya dinilai dengan niatnya, dan orang akan mendapatkan nanti di akhirat sesuai dengan niat itu. Kita hanya husnuzan. Aku tak percaya dia itu ikhlas, Pak Ustaz. Nampak-nampaknya tak ada keikhlasan. Emang ente tahu hati dia? Ada alat scannernya rupanya. Orang suuzon 2 kali dia kena. Andai prasangkanya itu benar, dia tetap juga kena riba. Andai tak benar, 2 kali dia kena. Tuduhan palsu dan suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Maka husnuzan saja. Kenapalah Ustaz Arifin Ilham tu memajang foto istrinya 3? Ya terserah dia, bini-bini dia. Saya menengok komen beberapa ini nampaknya banyak orang sakit hati kerana tak dapat aja. Memangnya kalau kita suuzon kita dapat apa? Bagus husnuzon aja. Husnuzon aja. Mudah-mudahan melimpah juga dia ke awak. Enggaklah, bukan itu tujuan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lanjutkan hadisnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Muncul masalah. Ini tadi Ustaz cerita tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang mandi. Sekarang kok cerita tentang hijrah? Karena kronologis hadis ini keluar dari mulut Nabi saat akan pindah dari Makkah ke Madinah. Kronologis cerita yang mengiringi kisah itu namanya asbabul wurud. Sedangkan kalau dalam Quran sama Dr. Mustafa Umar namanya asbabun nuzul. Gimana asbabul wurudnya ini Pak Ustaz? Asbabul wurud apa? Bangunan masjid ini kenapa dibuka? Ini bukan asbabul wurud. Itu bukan cerita hadis. Saking kan masaknya kajian hadis dia.
sampai segala sesuatu pun. Gimana ceritanya Pak Ustadz sampai kemarin Ustadz bisa ceramah ke Kucing? Apanya yang mau kamu tanya? Asbabul wurudnya itu bukan hadis. Saking dah masaknya ilmu hadis ini kepala saya Pak Ustadz. Baguslah pakai istilah-istilah itu, artinya dia sudah paham. Saya sambil jalan di An-Nur, nampak saya ada anak muda di depan, saya jalan di belakang, dia tak kenal sama saya karena saya waktu itu tak pakai peci, pakai kemeja, disangkanya mahasiswa semester 7. Anak muda laki-laki, mereka cerita ngobrol, ini gimana nih kabar ini? Iya, ini mutawatir nggak? Udah mutawatir ini. Oh, berarti dah masa ilmu hadisnya. Kalau riwayatnya satu orang, siapa yang menceritakan ini? Ketua Irma, itu hadis ahad, gharib. 2 orang, Ketua Irma sama Ketua Podamara, itu berarti aziz. 3 orang, Ketua Irma, Ketua Podamara, Ketua FSRMM, berarti masyhur. Ini bukan masyhur lagi, ini sudah mutawatir katanya. Oh, berarti dah mantap ilmu hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, istilah-istilah dalam ilmu hadis, karena hadis ini ceritanya tentang waktu mau hijrah. Memangnya kenapa? Ada seorang laki-laki pindah dari Makkah ke Madinah karena mau nikah sama perempuan bernama Ummu Qais. Maka disebut dia muhajir Ummu Qais. Ikut hijrah bukan karena Allah, ikut hijrah bukan karena cinta sama Rasulullah, tapi karena mau menikahi Ummu Qais. Keluarlah apa kata Nabi, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang niatnya karena mau dapat dunia. Memangnya di Makkah tak ada dunia? Orang Makkah ni pedagang, orang Madinah ni petani. Kalau berdagang di kampung orang petani pasti banyak untung. Maka niatnya mau pindah. Nampaknya banyak orang ramai di sana. Bisa kita buka lapak di sana nanti. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrah karena mau dapat dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena mau menikahi perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia pun akan mendapatkan itu. Tulis nanti hadis ini. Kami tak bisa nulis Pak Ustaz, cepat betul Ustaz nulisnya. Buat aja ketik situ, innamal a'malu binniyat, enter, pilih image, print, tulis di dinding. Besok pagi baca. Yang anak-anak kos sambil masak, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Macam kata dah 3 kali tak juga, tengok kembang Indomie. Setelah dihafal, balik kertas tu, pop, ambil pena, tulis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Begitu dulu kami belajar. Pertama dihafal, setelah dihafal ditulis, karena ujian nanti tak ada menengok kertas. Kenapa semangat ngapalnya Pak Ustaz? Karena cinta sama Nabi, karena takut beasiswa putus. Jadi kok gitu Ustaz dulu niatnya tak betul belajar, sekarang dibetulkan. Kalau tidak lulus 14 mata kuliah 2 juz Quran, putus 2,5%, 25%. Kalau tidak lulus 2 kali, putus 50%. 3 kali tak lulus, DO, keluar dari Azhar, pindah fakultas lain. 3 kali gitu juga, pindah fakultas lain. Dikasih 3 kali pindah. 3 kali pindah tak juga lulus, balik kampung halaman, tulis nama LC, Lamo di Kairo. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Ada yang sombong, mungkin dia lama karena sambil membuat tahu tempe. Kenapa? Karena dia tak pernah dikirim orang tua belanja, dia pula yang mengirim adik-adiknya. Banyak yang begitu. Tengoklah cerita ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta di bawah mihrab cinta. Yang belum keluar ketika cinta bertalbiyah. Ini artinya apa? Tak boleh kita main sweeping, pukul rata saja semua, karena beda orang, lain keadaannya. Nah, tentang masalah niat ini, Pak Ustadz, bagaimana saya mau meluruskan bahwa niat saya belajar ini karena Allah? Karena di samping itu saya ngurus ijazah juga. Kalau memang betul karena Allah, kenapa ijazah diurus?
Makanya ada sekolah yang tak mengurus ijazah, karena kalau ijazah diurus rusak niat, kata dia. Akhirnya tamat, ya tamat gitu aja. Kita salahkan dia? Tidak. Tapi masalah ijazah dan ilmu sama dengan antara cinta dan wajah. Kalau ada suami berkata, aku mencintaimu Adinda bagaimanapun wajahmu, kenapa dalam hadis disuruh menengok wajah dan tapak tangan? Itu menunjukkan wajah tidak merusak niat. Kata Nabi, kalau kau mau menikah, kau tengok dulu wajahnya sama tapak tangan. Kenapa? Ahra, boleh jadi dengan menengok itu dua kemungkinan. Setelah ditengok makin semangat, atau sebaliknya. Dulu waktu saya tengok dia dari jauh Pak Ustadz di pasar Ramayana, begitu kami datang ke rumahnya, entahlah Pak Ustadz, rusakkah niat karena Allah? Tidak. Perbaiki niat, perbaiki niat. Maka ada namanya tajdidun niat, refresh, memperbaharui niat. Ustaz Abdul Somad tuh mengkaji masalah hadis niat, macam dia aja yang sudah bersih niatnya. Abdul Somad baru berusaha membersihkan niat. Datang riya, datang sum'ah. Maka ada kitab sudah dikaji Dr. Mustafa Umar, Talbis Iblis. Talbis Iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata setan berbisik? Suara kau mantap, 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 mantap. Assalamualaikum warahmatullahi, mantap, mantap, katanya. Maka kita lawan itu. Begitu datang pula jamaah, Ustaz Somad, video yang baru di-upload kemarin, viewernya sudah 100.000 loh, bahkan ada yang 2 juta, apalagi like-nya. Mantap, mantap, kata setan. Maka kita disuruh, bahkan dulu pernah saya mau stop ini, saya mau stop aja posting-posting ini, tak usah kita main ini. Sampai akhirnya datang kawan-kawan yang sudah tunggang langgang lintang tukang di dunia maya ini. Apa kata mereka? Kita berperang di sini Ustaz. Datang pula pesan Habib Rizik dalam ceramahnya, Cyber Army, bantulah ini. Datang pula Ustaz Bakhtiar Nasir, anak-anak muda sekalian, HP-HP kalian itu adalah lebih hebat daripada AK-46. Apa maknanya? Supaya orang jangan sampai aku tinggalkan aja lah dunia ini. Nah, setan akan tetap berbisik-bisik di dalam. Jangan nanti anak-anak muda yang baru-baru hijrah, saya nggak jadi ikut pengajian Pak Ustaz. Kenapa? Setiap saya mengaji ada perasaan saya, kau sudah taubat, kau menghuni surga. Akhirnya baguslah saya mabuk-mabuk aja sama kawan saya. Lebih bersih lagi hati saya. Ini tak betul. Begitu dia sudah hijrah, dia pun ke masjid. Hayya 'alas salah. Dia pun ke masjid. Datang tetangga sebelah. Rajin sekarang ya. Alhamdulillah. Datang pula ibu yang sebelah. Andai anakku macam ini, ya Allah. Datang dalam hati. Kalau gitu aku tak usahlah besok ke masjid. Kenapa tak pernah ke masjid lagi? Saya kalau ke masjid rusak hati saya Pak Ustaz. Bagus saya di kamar aja. Tak betul. Lawan itu semua, luruskan. Lewat kotak di depan. Sudah keluarlah Bung Karno sama Bung Hatta. Tapi begitu mau masuk ke dalam, daripada dipuji kawan nanti, tarkul amal, tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirk, beramal supaya dipuji orang, syirik. Padahal kotak itu besar, pura-pura lambatnya. Dibuatkannya lingkarnya bulat-bulat biasa. Payah ya, ada fotonya pula tuh. Payah betul masuk duit ke kotak ini. Bagi yang suka tolong like and share. Kau tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Kau beramal supaya dipuji orang, syirik. Ucapan Imam Fudail Ibnu Iyad, orang zuhud abid ahli ibadah, dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka kalau ada bisikan-bisikan kita lawan saja. Pergi ke masjid, pergi pengajian-pengajian, pergi mengajar.
Saya kalau ikutkan bisikan berhentilah mengajar. Terus Abdul Somad, kau terus ceramah, kau terus upload, kau terus luruskan niat. Nanti di akhirat kita akan menengok apa yang kita niatkan itu. Karena kalau dipeturutkan bisikan-bisikan ini, maka kita akan berhenti. Kita hanya disuruh minta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ketika kami berkunjung ke Kairo, datanglah Ustaz Dr. Ahmad Ikhwani dengan calon Dr. Amri dari Aceh, yang satu dari Lampung. Dia ajaknya saya ke rumah Syekh Profesor Dr. Mustafa Abu Imarah. Syekh, kasih saya nasihat, saya mau pulang ke Indonesia. Apa kata dia? As-sidqu fil qawli wal ikhlasa fil amali. Anak-anakku, ku pesankan pada kau tiga kalau pulang. Kau cakap yang betul-betul aja, dan kau beramal dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan jangan kau bicara kalau kau tidak betul-betul yakin tentang kebenarannya. Tiga itu pesan Syekh Mustafa Abu Imarah. Oleh sebab itu maka kita pun berusaha. Tapi dia selalu datang berbisik, Pak Ustaz. La'uyannahum, aku akan terus berbisik madaman arwahum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad, selama darah mengalir, selama jantung berdetak, selama napas berembus, maka dia akan terus berbisik. Kapan dia baru berhenti berbisik? Mati. Makanya pernah tak tengok orang mati buat dosa? Tak ada, karena dia berhenti. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku ni Pak Ustaz sudah bersih betul, tak ada lagi bisik-bisik, dah mati lah ente. Masih ada lagi berbisik. Kita hanya disuruh melawan. Kadang kita sedang sendirian atau sedang buka HP, datang dia berbisik, kau mantap, kau hebat, kau Allah ini. Astagfirullah. Makanya bapak kadang-kadang jalan sama ibu di pasar, di tepi jalan, tiba-tiba bapak astagfirullah. Kenapa bang? Itu yang kata Ustaz Abdul Somad tadi malam, datang dia berbisik-bisik. Apa yang abang teringat? Mantan. Apa asas? Kita hanya disuruh menghilangkan itu. Jangan lupa saling mendoakan. Nanti malam yang sholat witir, sholat tahajud, Allahumma rzuqna sidqa fil qawli, berikan kami benar dalam ucapan, wal ikhlasa fil amali, berikan kami keikhlasan dalam amal, karena itu yang bisa menolong di hadapan Allah SWT. Tadi malam selesai tazkirah tausiah dengan Ustaz Azhar Idrus di Masjid Subang Jaya Al-Falah, lalu pulang sempat bersilaturahim dengan Al-Habib Ali Zainal Abidin, penasehat Darul Murtada di Kuala Lumpur. Saya tengok dah jam 12 malam, gimana nih bertamu jam 12 malam, suul adab, tak beradab. Rupanya saya suuzon, dia sudah tegak menunggu di pintu. Oh gitu, dan kami pun masuk ke dalam, sudah akan duduk minum. Terakhir, Allah Ali ya Habib, doakan kami supaya bisa as-sidqa fil qaul, benar dalam ucapan, wal ikhlasa fil amal. Kita saling mendoakan. Itu yang dapat saya sampaikan malam ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Tausiah dari maghrib ke isya disambung agak sedikit dari